Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan semoga kita semua selalu menjaga kesehatan kita dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Karena pada saat ini emang saat-saat yang sangat rentan ya guys, yaitu dimana virus atau pandemi COVID-19 telah menyebar luas di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Iqbar Beafizi. Di sini saya akan memberikan tips atau cara atau mungkin bisa dibilang sedikit motivasi ya, agar kita senantiasa menjaga pola hidup sehat. Guys, kebanyakan dari kita itu mikir bahwasanya kalau penyakit itu datangnya di hari tua saja atau pas kita udah umur 40 tahunan ke atas. Salah itu guys. Yang namanya penyakit itu tidak memandang usia, tidak memandang umur kita. Kapan saja penyakit itu bisa datang. Oleh karena itu kita harus senantiasa menerapkan pola hidup sehat agar kita tetap sehat sampai di hari tua nanti. Ingat, beranggapan bahwasanya penyakit itu hanya datang di masa tua itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Guys, kita semua juga harus menerapkan pola hidup sehat dari usia dini agar sampai kedepannya kita terbiasa hidup dengan pola hidup sehat. Banyak dari kita mungkin sudah tahu ya apa itu pola hidup sehat, dan mungkin sebagian juga dari kita belum tahu apa sih itu yang namanya pola hidup sehat. Oleh karena itu yuk kita cari tahu bareng-bareng. Apa sih itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup yang bisa memengaruhi kesehatan di dalam tubuh kita. Lalu faktor-faktor yang mendukung pola hidup sehat itu apa sih? Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pola makan, yang kedua adalah pola istirahat, yang ketiga adalah pola kebersihan, dan yang terakhir adalah pola olahraga yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya yaitu dengan menerapkan pola hidup dengan gizi yang seimbang. Aku mau kasih bocoran nih, bagaimana mungkin dengan menerapkan pola hidup sehat kita bisa kuat, kita bisa sehat, dan kita bisa cerdas. Kalian tahu nggak, kalau kita menerapkan pola hidup sehat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan kuat, kita akan sehat, dan kita akan cerdas. Yang pertama yaitu pola makan. Ada pepatah yang mengatakan yaitu you are what you eat. Apa yang kamu makan yaitu cerminan dari diri kamu. Apabila kita mengonsumsi makanan yang bergizi ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan sehat. Atau sebaliknya, apabila kita mengonsumsi makanan yang nggak bergizi atau malas-malasan mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka sudah dipastikan tubuh kita akan berpenyakit. Bagaimana mungkin kita akan menerapkan pola hidup sehat sedangkan kita masih mengonsumsi makanan yang tidak bergizi, yaitu diantaranya seperti junk food. Kalian tahu nggak sih kalau kita mengkonsumsi junk food waktu panjang atau yang berkelanjutan gitu, kita akan menabung penyakit di masa tua. Dan apabila kita mengkonsumsi junk food terus-terusan, maka penyakit itu akan datang pada kita. Contohnya seperti penyakit obesitas, atau mungkin penyakit yang tidak menular lainnya seperti kanker, serangan jantung, hipertensi, terus diabetes, stroke, dan lain-lain. Oleh karena itu bahaya kan kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bergizi. Kita semua tahu kan pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi itu untuk tubuh kita itu apa. Oleh karena itu kita harus memenuhi kebutuhan gizi di dalam tubuh kita sehari-hari. Kita harus penuhi kebutuhan badan kita, yaitu seperti vitamin atau minyak ikan itu omega 3, seperti makronutrisi lainnya seperti kalori. Kalori juga penting ya, apabila kita memasukin kalori sama sekali dalam tubuh kita, maka tidak akan ada tenaga di dalam tubuh kita. Ingat,
jangan berlebihan. Gula juga sebenarnya bagus untuk tubuh kita, karena untuk tenaga apabila kita kekurangan gula di dalam tubuh kita, kita juga akan rasa lemas atau tidak punya tenaga sama sekali. Oleh karena itu gula juga penting, asal jangan kelebihan. Terus makronutrisi pendukung lainnya seperti protein misal ataupun lemak baik itu juga penting ya guys, jangan ditinggalkan. Pilar kedua agar kita senantiasa menjaga pola hidup sehat kita yaitu dengan menjaga pola kebersihan hidup kita. Guys, sekarang kan masih musim ya, masih pandemi COVID-19. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kalian semua agar tetap di rumah, agar tidak kemana-mana. Dan untuk kalian yang memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan kalian di luar rumah, tetap pakai maskernya, jaga kebersihannya. Ketika pulang ke rumah jangan lupa untuk cuci tangan. Oke, tetap jaga kebersihan dimanapun kalian berada, karena itu adalah salah satu penerapan pola hidup sehat dalam tubuh kita. Yang pilar ketiga yaitu dengan cara berolahraga. Guys, kita tahu nggak sih olahraga itu penting banget buat tubuh kita? Paham nggak? Kalau kita olahraga, imunitas di dalam tubuh kita itu akan meningkat. Apabila kita tidak berolahraga, maka imunitas tubuh kita itu akan terus menurun. Apalagi apabila kita tua, kan olahraga juga bagus untuk tubuh kita. Oleh karena itu, buat para remaja jangan sungkan-sungkan untuk tetap berolahraga ya, dimanapun kalian berada. Normalnya olahraga itu berapa kali sih dalam satu minggu? Idealnya olahraga itu yaitu 150 menit dalam seminggu, atau jika kalian latihannya 3 kali dalam seminggu yaitu bisa dibagi menjadi 50 menitan dalam satu kali olahraganya. Olahraga di sini bisa banyak kok, bisa apa aja, bisa sepeda, bisa lari-lari, atau bisa berenang atau lainnya. Dan mungkin kan sekarang masih virus ini ya, masih virus corona, masih pandemi virus corona, kita masih tetap bisa olahraga kok. Meskipun kita tetap di rumah, kita bisa melakukan olahraga kecil seperti push up atau sit up atau lari-lari kecil gitu di dalam rumah, itu tidak masalah. Yang penting kita harus tetap berolahraga, karena dengan berolahraga imunitas dalam tubuh kita akan meningkat. Terus yang terakhir yaitu pola istirahat. Kita semua tahu kan, buat remaja itu pola istirahat sangatlah penting banget. Kita semua tahu kan, yang namanya pertumbuhan dalam tubuh kita atau regenerasi sel kita yang rusak itu dilakukan pas kapan sih? Ya kan pas kita tidur. Baik istirahat yaitu beristirahat 7-8 jam per hari, itu anjuran dari dokter ya. Yang terakhir yaitu saya akan memberitahu manfaat dari menerapkan pola hidup sehat. Itu apa saja sih? Yang pertama yaitu meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita sehingga kita tidak mudah sakit. Kita tahu kan, kalau semakin kuat imunitas di dalam tubuh kita, maka akan semakin sulit virus untuk memasuki tubuh kita. Terus yang kedua yaitu membuat pikiran lebih fresh atau berpikiran positif. Kita tahu kan, kalau kita jenuh atau kita stres gitu, kalau nggak percaya buktiin ya, kita stres lalu kita berolahraga, maka dengan berolahraga itu akan menurunkan kadar stres yang ada di dalam pikiran kita. Kalau tidak percaya, buktikan. Itu salah satu manfaatnya dalam penerapan pola hidup sehat. Terus yang ketiga yaitu membuat tidur kita lebih berkualitas. Terus yang terakhir yaitu membuat penampilan lebih segar dan menarik sehingga lebih percaya diri dan lebih produktif. Ketika kita menerapkan pola hidup sehat, tentunya dong kita akan memiliki tubuh yang ideal, dan itu akan meningkatkan kepercayaan yang ada di dalam diri kita dan
ketika kita melakukan pekerjaan, kita akan produktif, kita akan lebih semangat karena kita telah menetapkan atau menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Guys, di sini saya akan berpesan ya. Mungkin dari kita beranggapan kalau pola hidup sehat itu adalah hal yang sering disepelekan oleh kita semua. Tapi kita harus ingat guys, yang namanya penyakit itu tidak pandang umur. Kita tidak harus tua agar penyakit itu datang kepada kita. Tidak, penyakit bisa datang kepada kita kapan saja. Ingat ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.